Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, puji syukur dengan berkat-berkat Tuhan. Shalom dan salam damai bagi kita semua. Puji syukur karena hari ini kita punya waktu lagi untuk bersama-sama dalam mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Pada waktu ini, mari kita teruskan dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji syukur dengan berkat-Mu. Berkatilah kami hari ini untuk mengerti firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini kita akan mempelajari dengan judul Iblis akan menyebarkan itu. Februari 7. Ayat untuk kita sama-sama renungkan pada hari ini terdapat di dalam Amsal 6 ayat 27 hingga 29. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak membakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamanya luput dari hukuman. Saudara-saudara, ayat ini adalah ayat yang begitu menarik. Ingin bertanya kepada kita. Pertanyaannya itu adalah, dapatkah seorang yang berdosa itu melakukan segala sesuatu tanpa tidak ketahuan? Dr. David Brooks ialah seorang mentor utama dalam tugas-tugas pentadbiran di universiti tempat saya bekerja dahulu. Persatuan mahasiswa secara amnya patut dicontohi. Beliau profesional yang melakukan yang terbaik untuk memperoleh ijazah sarjana dan kedoktoran. Di mana perkara ini hampir semua mempunyai keluarga dan pengalaman bertahun-tahun dalam pelayanan, kependetaan atau pendidikan, atau dalam pengurusan pusat-pusat kesehatan. Jadi, pada suatu ketika saya terpaksa menghadapi beberapa masalah yang timbul daripada perselingkuhan dalam perkawinan. Perbuatan meninggalkan keluarga, krisis pasangan, anak-anak yang keliru atau pasangan yang marah. Di dalam semua ini dikatakan, apabila situasi seperti ini muncul dalam community university, Dr. Brooks dengan tenang bercakap kepada persatuan mahasiswa, memberi amaran kepada kami dengan message yang jelas. Lebih kurang kata-katanya seperti berikut. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu tanpa berpikir. Dan selepas itu kita perlu menerima akibatnya. Perzinaan membawa akibat yang sangat serius. Oleh itu, ramai yang melakukan perzinaan secara rahasia menyangka perbuatan ini tidak akan diketahui sampai bila-bila. Namun, jika seseorang percaya dia boleh curang dengan istrinya dan tindakannya tidak akan terbongkar, dia sangat silap. Karena iblis akan memastikan lambat laun penipuan itu akan diketahui dan terbongkar. Dr. Birkenstock tahu bahwa iblis boleh mendapatkan manfaat daripada kegagalan pemimpin dan orang yang berpengaruh di gereja. Saudara-saudara, perkara-perkara seperti ini sering terjadi juga pada saat ini, di mana di gereja tidak kira siapapun itu pemimpin-pemimpin banyak melakukan kesalahan. Tidak perlu kita sebutkan apa jenis kesalahan, tetapi ingatlah bahwa iblis akan berusaha
untuk merusakkan dan mendapatkan manfaat daripada dosa dan kesalahan yang dibuat. Jadi, hati-hatilah, karena inilah yang iblis ingin lakukan untuk merusakkan seorang manusia. Maksud ini, mungkin ini ialah sebahagian daripada maksud ayat hari ini. Apabila ayat ini mengatakan tiada siapa yang tidak dihukum jika dia menyentuh istri jirannya. Ingatlah saudara-saudara, bermain dengan godaan adalah seperti bermain dengan api. Sikap yang lebih bijak adalah dengan meninggalkan kejahatan secepat mungkin. Keinginan seksual sangat kuat karena ini merupakan proses naluri dan mungkin sangat sukar untuk dihentikan apabila sudah mencapai tahap tertentu. Jadi, kena ingat, oleh itu kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang akan memberi kita kepastian untuk mengenal pasti godaan sebelum godaan itu tidak dapat dikawal ataupun godaan itu tidak dapat dilawan. Jadi, saudara-saudara, renungan hari ini sebenarnya renungan yang begitu baik. Peringatan kepada diri kita masing-masing agar lebih baik jangan mendekatkan diri dengan dosa. Karena dosa akan terus mencoba ataupun merusakkan hidup kita dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Dia juga akan memberi kita kebijaksanaan untuk tidak meletakkan diri kita di landasan yang pastinya akan membawa kita kepada hubungan seksual yang tidak sah. Iblis berusaha untuk melakukan ini, merusakkan hubungan kita dengan Tuhan. Akhir sekali, saudara-saudara, apabila kita menyerahkan diri kita di tangan Tuhan, Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk melarikan diri daripada perangkap kita sendiri. Sama seperti ketika istri Potifar memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Dan dia meninggalkan bajunya di tangan istri Potifar dan berlari keluar rumah. Kejadian 39 ayat 12. Saudara-saudara, ingat kata-kata hari ini. Iblis berusaha menggunakan atau memanfaatkan setiap situasi dalam hidup kita untuk merusakkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Semoga kita diberkati dan mengingati nasihat Tuhan hari ini. Jauhkan dosa dan iblis. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan baik, dengan nasihat bahwa kami harus menjauhkan diri daripada iblis. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama-Mu kami berserah. Amin.